ini publik dikejutkan oleh pemberitaan seorang pejabat eselon 3 di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang memiliki harta bernilai fantastis. Dari kasus ini kemudian berkembang kedugaan bahwa ada pergerakan uang yang mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Dengan adanya dugaan pergerakan uang yang mencurigakan tersebut, Komisi 3 telah mengadakan rapat kerja dengan Kepala PPATK tanggal 21 Maret yang lalu. Dan Komisi 3 merasa perlu untuk mendengarkan penjelasan juga dari Ketua Komite TPPU mengenai informasi LHA PPATK atas permasalahan di Kemenkeu. Untuk mempersingkat waktu, Pak Ketua Komite. Pimpinan, mohon izin interupsi. Habibur Rahman, Jakarta Timur, interupsi, boleh? Interupsinya nanti, Pak Habib. Oh enggak, itu justru penting sekarang. Ini nanti masalah sekarang, bukan materinya pimpinan. Nanti setelah pimpinan Pak itu Ketua hak Komite. hak anggota untuk interupsi. Ya udah, silakan. Ya, pimpinan, saya ingin mempertanyakan sesuai dengan kesepakatan rapat kemarin dengan PPATK, yang kita undang adalah Ketua Komite Koordinasi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan TPPU, Pak Mahfud MD sudah hadir, Sekretaris Komitenya Pak Ivan sudah hadir, dan anggota yang bernama Ibu Sri Mulyani. Saya ingin mengklarifikasi dahulu, saya tidak lihat hadir saat ini. Ya, jawabannya tadi sebenarnya Bu Sri Mulyani ada kegiatan lain. Cuman karena Pak Ketua Komite sudah hadir, mungkin di kesempatan kalau memang Bu Sri Mulyani akan dihadirkan di kesempatan lain, nanti akan kita undang. Tapi hari ini, bukan dalam forum ini, kita semua pengen informasi isu 349 triliun ini akan lebih dalam untuk kita sikapin. Tentu itu. Agar publik tidak bertanya-tanya. Justru itu pimpinan. Kemarin dialog kita adalah ingin mencari kejelasan di hari ini. Karena itu kan karena persoalan ini menyangkut keterangan tiga pihak, Pak Mahfud, Ibu Sri Mulyani, dan Pak Kepala PPATK. Oke. Karena itu pentingnya kehadiran Ibu Sri Mulyani hari ini. Ada kegiatan lain, kegiatan apa gitu loh? Dia ada, sepertinya tadi ada baca berita di Bali. Menteri Ekonomi pertemuan ekonomi, pertemuan. Oke, Pak Habib, kita paham, kita pengen Bu Sri Mulyani hadir, tapi nyatanya nggak bisa hadir. Tapi Pak Mahfud di sini ada. Sebelum kita akan mulai dengan Pak Ketua Komite, kita persilahkan untuk memperlihatkan. Pimpinan, mohon maaf, ini terkait dengan kepatuhan kita pada tatib ya. Kalau kita sudah menyampaikan undangan harus ada alasan yang jelas tidak hadir. Kalau ada agenda lain, agendanya apa? Kami mohon diperjelaskan. Tolong dikonfirmasi juga ke sidang. Apakah sidang ini bisa dilanjutkan dengan ketidakhadiran Ibu Sri Mulyani? Kami pengen konfirmasi. Begini Pak Habib, ntar dulu Pak Adis. Karena Pak Bu Sri Mulyani adalah anggota Ketua Komite Nasional TPPU, maka kiranya Bu Sri Mulyani mungkin ada kegiatan lain, tapi Pak Ketua Komite sudah hadir di sini. Di kesempatan lain, percuma kita ngejar Bu Sri Mulyani hadir saat ini juga, beliaunya nggak bisa hadir. Kita manfaatin ruang diskusi ini untuk kegiatan yang sifatnya pada isu tersebut. Begitu Pak Habib. Sebentar pimpinan, nih dari sini saya kira saya interupsi juga nih. Kalau Pak Habib interupsi, saya juga interupsi ya. Memperkuat apa yang disampaikan Pak Habib tadi. Jadi tadi pimpinan bilang nanti Bu Sri Mulyani akan diundang lagi. Dalam forum apa dia diundang? Inilah forum yang paling tepat bagi dia untuk datang dan mengklarifikasi. Karena ada beberapa hal yang ingin kita konfrontir atas semua hal yang kita pahami terkait dengan soal ini. Jadi kalau dia nggak datang, terus penjelasannya apa? Karena ada kegiatan lain. Saya kira itu Pak Mulfahri, itu harus dijelaskan. Kita akan mengundang dengan forum yang sama, dengan mengundang Ketua Komite Nasional TPPU bersamaan nanti. Karena berarti ada rapat lagi, kan mau bahas di rapat hari ini. Itu apa? Kira-kira begitu. Dan saya sepakat kalau memang beliau tidak datang, sampaikan alasannya. Kemudian apakah anggota Komisi 3 bisa menerima keadaan itu, dan kemudian kita putuskan apakah rapat ini kita lanjut atau tidak. Interupsi karena ya, kita ingin lagi sama seperti saya belum selesai. Sebentar, saya belum selesai. Karena saya sepakat dengan yang disampaikan pimpinan tadi di awal membuka rapat bahwa
seharusnya rapat ini bisa mengklarifikasi semua hal terkait dengan semua spekulasi yang berkembang di masyarakat terkait dengan kasus ini. Jadi kalau kemudian kita harus melakukan rapat lagi, mendengar penjelasan lagi, saya kira itu sesuatu yang mubazir. Saya kira Silakan Pak Adis. Ya, Interupsi. terima kasih pimpinan. Interupsi, Mas. Ya, saya interupsi dulu. Ya, izin. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3, terkonfirmasi hari ini Ibu Sri Mulyani memimpin rapat dengan Menteri Ekonomi ASEAN di Bali. Jadi ini satu tugas negara yang tidak mungkin juga beliau wakilkan. Kebetulan di komite ini beliau hanya anggota, tetapi ketuanya sudah hadir beserta sekretaris, berikut dengan pasukannya. Ada Kabar Eskrim, jajarannya ada Jampidum dan lain sebagainya. Nah, seperti kita ketahui juga bahwa Ibu Sri Mulyani kemarin sudah memberikan pernyataan-pernyataan di Komisi 11 dan rekaman-rekamannya juga sudah kita terima. Nanti bisa kita putarkan terkait dengan klarifikasi manakala nanti dibutuhkan kehadiran anggota TPPU dalam hal ini Ibu Sri Mulyani, kita bisa melaksanakan rapat lengkap kembali. Ini kan yang penting hasil hari ini, apakah bisa terungkap semua atau masih belum. Kalau dengan cukup kehadiran ini sudah terungkap semua, kan tidak perlu lagi kita memanggil atau mengulangi rapat ini. Jadi mohon juga pemahaman dari kawan-kawan, ini mitra kerja yang kita undang sudah siap. Mari kita mulai saja rapat ini dan berjalan sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan. Terima kasih pimpinan.